Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam renungan harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami satu hal ini, bahwa kita sudah memberikan yang terbaik, namun ternyata kita mengalami hal yang buruk. Kita terbiasa berpikir bahwa setiap perbuatan baik akan mendapatkan hasil yang baik pula. Seperti apa yang dialami oleh Bapak Chadwick Garrett yang tinggal di daerah Carolina Selatan, Amerika Serikat. Pada tahun 2016, Bapak tersebut menolong 2 orang remaja yang mobilnya masuk ke dalam parit. Namun, setelah mobil keluar dari parit, kedua pemuda tersebut justru merampok dan menembak Bapak Chadwick. Dan karena kejadian tersebut, Bapak Chadwick meninggal dunia. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang sama juga dialami oleh janda Sarfat. Menurut Fred H. Wright, pada zaman Alkitab, rumah adalah tempat yang digunakan sekedar untuk beristirahat. Pada zaman itu, rumah tidak memiliki fungsi sebagai tempat bersantai. Oleh karena itu, rumah bertingkat menandakan status kesejahteraan yang lebih daripada orang biasa. Janda di Sarfat adalah seorang yang kaya, namun sepertinya bencana kekeringan yang melanda juga mempengaruhi kondisi keuangannya, sampai-sampai hartanya yang tersisa hanyalah seorang anak laki-laki, rumah, sedikit tepung dan sedikit minyak. Sedikit makanan itu pun hanya bisa dimakan 1 kali, dan kemudian mereka akan mati kelaparan. Kemudian datanglah Elia, sang nabi Allah, meminta makanan. Janda tersebut taat, dan lewat Elia, Allah mencukupi kebutuhan makanan 3 orang tersebut. Di sini kita dapat melihat bahwa janda tersebut sudah melakukan tindakan iman dan memberikan yang terbaik bagi seorang hamba Allah. Secara spesifik, pada ayat 19, kita dapat mengetahui bahwa janda tersebut memberikan kamar atas untuk digunakan oleh Elia.
Ini juga adalah suatu bentuk penghormatan, karena menurut Wright, kamar di lantai kedua adalah kamar yang paling nyaman untuk ditinggali. Kamar di lantai atas akan terasa sejuk di saat cuaca panas dan terasa hangat di saat cuaca dingin. Namun kemalangan terjadi. Anak laki-laki janda tersebut sakit keras dan meninggal. Tentu hal ini adalah pukulan yang sangat keras bagi janda tersebut. Bagi dia, anak laki-laki tersebut adalah kesayangan dan masa depannya. Oleh karena itu ia berseru kepada Elia, apakah mungkin dosa-dosanya telah menyebabkan Allah menghukum dia dan menyebabkan anaknya mati? Saudara, sekali lagi kita melihat bahwa janda tersebut memiliki iman yang luar biasa, bahwa ia tidak menyalahkan Allah atas kematian anaknya, namun justru ia menyalahkan dirinya yang mungkin masih memiliki dosa dan mendapatkan hukuman Allah. Kemudian Elia berseru kepada Allah supaya Allah berbelas kasihan dan menghidupkan anak ini kembali, dan Allah mengabulkan permohonan Elia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah kehidupan janda Sarfat, kita perlu memahami satu hal, bahwa dalam dunia yang telah rusak ini, tidak selamanya kebaikan kita akan berbuah suatu hal yang baik pula. Namun bukan berarti kita tidak usah berbuat baik, karena Allah sudah memerintahkan kita untuk terus berbuat baik. Kalaupun kita sudah berbuat baik namun menghasilkan kemalangan, mari kita berbesar hati dan jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan atas keadaan kita. Justru pada saat itu, kita harus datang merendahkan diri ke hadirat-Nya dan meminta pertolongan-Nya. Dan yakinlah, Allah adalah kasih, sehingga Ia pasti mengasihi Anda dan akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang terhampar di hadapan kami. Tolong kami supaya kami dapat menjalani hari ini dengan meneladani janda Sarfat, dan supaya kami dituntun oleh Allah Roh Kudus untuk terus memberikan yang terbaik, walau terkadang hal buruk bisa saja datang menimpa kehidupan kami. Bapa, kami juga menyerahkan setiap kami yang sedang lemah iman, dan pakailah kami untuk dapat saling menguatkan satu sama lain. Bapa, kami serahkan satu hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dan pakailah kami untuk memberkati orang lain. Kiranya lewat kehidupan kami hari ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.